Selamat bertemu kembali, saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan untuk hari Minggu biasa keempat tahun A 2023. Berbahagia itu sebuah pilihan. Kerinduan setiap orang adalah memiliki damai dan sukacita dalam hidup. Itulah kebahagiaan yang mau dinikmati dan dialami dalam hidup. Kerinduan itu sering tak terjadi karena pelbagai situasi dan peristiwa. Dalam keseharian, sering kita berhadapan dengan orang yang tinggi hati, tukang gosip, penyebar hoaks, pencemburu, pendengki, iri, dan deretan panjang kenyataan miris lainnya. Ini sejenis virus yang merusak keharmonisan dalam hidup bersama, yang merampas damai dan sukacita, yang menggerogoti kebahagiaan setiap orang. Ia merampas kebahagiaan hati. Kehadiran orang seperti ini bisa lebih buruk dari pandemi COVID-19 karena membunuh karakter orang lain. Dampaknya akan sangat berbahaya karena bisa mempengaruhi orang lain untuk memiliki informasi yang salah tentang sesamanya. Ini yang membuat kebahagiaan bersama hilang. Damai dan sukacita berkurang. Sebagai orang beriman, hal sebaliknya yang diminta dari setiap kita. Supaya lemah lembut, rendah hati, sabar, tabah, pemaaf, pembawa damai, dan semua hal baik lainnya. Inilah panggilan serta misi setiap orang beriman. Inilah hal dasar yang membuat orang bahagia. Diri sendiri bahagia, orang lain pun bahagia. Apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat untukmu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kebahagiaan sebenarnya sesimpel itu. Kenyataannya banyak orang mengkhianatinya. Semoga Anda dan saya tidak menjadi pelakunya. Kitab suci bahkan mengingatkan, kalau saudaramu melakukan kesalahan, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kalau masih belum diindahkan, bawalah seorang atau 2 orang untuk bersama-sama mengingatkannya. Kata-kata Yesus sendiri menegaskan, apabila saudaramu berdosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Bisa dibaca dalam Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 16. Aspek persaudaraan diutamakan karena kita semua adalah saudara dalam iman. Aspek kekeluargaan ditegaskan kembali karena memang kita adalah satu keluarga dalam gereja Allah yang kudus. Prinsip moral yang penting untuk diingat, tidak pernah boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan, apapun jenis tujuannya. Situasi yang tidak menyenangkan dalam rumah atau keluarga sendiri, jangan dibawa keluar untuk menjadi konsumsi publik. Karena itu akan merusak dan memperparah situasi internal rumah tangga kita. Bahkan menjadi penyebab perceraian. Hal seperti ini sering terjadi dalam keluarga, baik di rumah tangga umat maupun di rumah tangga pastoran. Aneh tapi nyata, menyedihkan tetapi terjadi. Kita harus mampu berbenah diri, berjuang juga untuk tidak mencampur adukan urusan dalam hidup sehari-hari. Ada urusan pribadi, ada urusan bersama, ada urusan gereja, ada urusan kerja, ada urusan rumah tangga. Semua kita ada porsi dan bidangnya. Kita menjaga keharmonisan dari urusan yang ada. Nabi Sefanya mengajak kita untuk memperhatikan. Pertama, carilah Tuhan setiap saat melalui kata dan perbuatan kita. Kedua, rendah hati dan mencari perlindungan pada Tuhan. Inilah modal yang membuat orang selalu dipenuhi dengan sukacita dan damai. Kita dibantu untuk memperjuangkan kebaikan bersama. Bukan lagi manusia menjadi serigala bagi yang lain.
Ketiga, tidak melakukan kelaliman dan kebohongan. Sefanya menyadari hal ini sebagai penyebab konflik dan keterpecahan dalam hidup bersama. Keempat, tidak menipu. Hal ini menarik untuk kita ingat dan insyaf. Kita tidak perlu berapi-api menceritakan tentang kekurangan orang lain. Karena dengan itu kita membuka diri kita sendiri untuk dihakimi oleh lebih banyak orang lagi. Hal bagus yang bisa kita buat yaitu berbicara dari hati ke hati. Dengan itu kita bisa membantu untuk saling meneguhkan dan tetap move on. Awasan dari Santo Paulus bisa dibaca dalam surat pertamanya kepada orang Korintus bab 1 ayat 26 sampai 31. Apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia. Dan bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Barang siapa bermegah, hendaklah bermegah dalam Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Yang perlu dari pihak kita yaitu memberi diri dipimpin oleh Roh Allah. Tuhan menjadi andalan karena Dia selalu ada dan menyertai kita sampai selamanya. Sabda bahagia Yesus bisa dibaca dalam Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Sabda bahagia yang disampaikan Yesus di atas bukit menurut versi Matius. Sabda bahagia itu disampaikan kepada kaum bapa tertindas, yang rendah hati, yang lemah lembut, yang mencari kebenaran, yang tulus hati, serta pembawa damai. Dan juga mereka yang demi Yesus dicela dan dianiaya, serta difitnahkan segala yang jahat. Mereka lah yang akan memiliki kerajaan Allah, akan dihibur, akan dipuaskan, akan beroleh kemurahan. Mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Cinta Allah kepada manusia tanpa pamrih. Semoga iman yang kita miliki membantu untuk selalu mengalami damai dan sukacita dalam hidup setiap hari. Iman menolong kita untuk senantiasa melihat Allah dalam diri sesama yang kita jumpai setiap waktu. Semoga iman menjadi sarana yang membawa kesejahteraan dalam kehidupan bersama. Kita berjuang agar sejahtera secara jasmania dan rohania, sejahtera lahir dan batin. Tanggung jawab kita bersama yaitu menciptakan kesejahteraan dalam hidup bersama setiap hari. Untuk bahagia itu adalah sebuah pilihan. Karena itu, mari kita terus berjuang agar kita bisa bahagia. Agar kesejahteraan bersama bisa tercipta. Damai dan sukacita menjadi milik kita sekarang dan selamanya. Tuhan memberkati.